Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-69. Al-Qadir, yang maha menentukan. Perkataan Qadir terulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Semua menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Al-Qadir berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf kaf, dal, dan ra, yang bermakna dasar batas terakhir dari sesuatu. Kandungan dari makna Qadir sejalan dengan kata muqtadir. Namun menurut para pakar bahasa, makna Qadir tidak sedalam yang terkandung pada kata muqtadir. Sedangkan al-muqtadir juga merupakan salah satu asma Allah. Allah Al-Qadir adalah Allah yang maha menentukan. Berkenan dengan sifatnya itu menurut Imam Al-Ghazali, kudrat atau kekuasaan adalah yang dengannya sesuatu wujud berdasar iradah dan ilmu, serta wujud dalam kenyataan sesuai dengan iradah dan ilmu itu. Kemampuan Allah dalam menentukan segalanya menurut banyak filosof dan teolog menyangkut sesuatu yang memang menurut tabiatnya dapat dilaksanakan. Dia dapat melakukan apa saja tanpa membutuhkan bantuan. Mengenai sifat Allah Al-Qadir ini diantaranya ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 99 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Saudaraku, hikmah dan pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Qadir ini adalah bagaimana Allah maha menentukan segalanya. Sehingga kita sebagai hamba maka perlu selalu pertama bertawakal kepada Allah. Sifat Allah Al-Qadir sejatinya menjadi sumber keyakinan untuk menyerahkan segala hasil dan jerih payah yang sudah kita lakukan kepadanya. Sebab dialah yang maha menentukan segala-galanya. Sifat ini juga mengajak kita untuk tidak berlaku sombong. Karena Allah yang maha besar menentukan, Allah yang maha menentukan, berarti kita sebagai hamba tidak memiliki daya dan upaya di hadapannya. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyombongkan diri dalam hal apapun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku, sifat Al-Qadir ini perlu menjadi landasan kita dalam bertindak dan berfikir, serta menjadi mental kita yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Dengan cara bertawakal kepada Allah, mengawali setiap kebaikan dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Dan kemudian berdoa mengharapkan yang terbaik. Berusaha sebaik dan semaksimal mungkin. Lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita perjuangkan prosesnya dengan semaksimal mungkin, dengan segala jerih payah dan ikhtiar yang bisa kita lakukan. Kita serahkan hasilnya. Natijahnya kita serahkan kepada Allah. Dan Allah pasti memberikan hasil yang terbaik kepada setiap usaha yang kita lakukan. Tidak berputus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Seandainya hasil yang dicapai berbeda dengan keinginan yang menjadi harapan kita. Percayalah, Allah lah yang paling mengerti apa yang benar-benar kita butuhkan. Allah yang paling tahu waktu yang tepat untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Oleh karena itu, kita harus selalu berprasangka baik kepada ketentuan Allah. Sifat Al-Qadir ini juga mengajarkan kita untuk tidak berlaku sombong. Tidak merasa bahwa segala hasil yang kita peroleh itu sepenuhnya merupakan usaha sendiri kita. Akibat kerja keras kita. Tidak menganggap bahwa apa yang kita lakukan pasti akan menghasilkan seperti yang kita harapkan. Menjadikan kekayaan harta sebagai sarana untuk berbagi kepada yang miskin dan memerlukan.
menganggap jabatan itu hanyalah sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih meningkatkan pengabdian kita kepadanya, untuk lebih menjadi hamba yang dicintainya. Kita menganggap kecerdasan dan kemampuan yang kita miliki adalah cara kita untuk lebih rendah hati dan ikhlas dalam berbagi ilmu kepada siapapun, menyesuaikan antara kemampuan dan keinginan kita, untuk kemudian kita tidak berlaku berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, dan sederhanakanlah, sehingga mudah-mudahan kesederhanaan itu membawa kita kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jauhilah segala jalan-jalan syaitan, karena jalan-jalan syaitan itulah yang membuat kita tersesat di dunia ini, yang menyebabkan kita masuk ke dalam murka Allah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, berapa banyakkah temanmu di kalangan umatku?" Jawab iblis, "Ada 10 golongan. Yang pertama, hakim yang tidak adil. Yang kedua, orang kaya yang sombong. Yang ketiga, pedagang yang khianat. Yang keempat, pemabuk atau peminum minuman yang memabukkan. Yang kelima, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Yang keenam, pemilik harta riba. Yang ketujuh, pemakan harta anak yatim. Yang kedelapan, orang yang selalu lengah dalam mengerjakan sholat, sering meninggalkan sholatnya. Yang kesembilan, orang yang enggan memberikan zakat dan sedekah. Yang kesepuluh, selalu berangan-angan terhadap sesuatu yang mengandung kemudaratan. Mereka adalah sahabat-sahabatku yang setia, ya Rasulullah. Begitu kata iblis. Saudaraku, mudah-mudahan kita terhindar dari 10 golongan yang menjadi teman iblis ini. Tapi kita bisa menjadi hamba yang menjadi musuh iblis. Ketika kita menjadi seorang hakim, maka kita menjadi seorang hakim yang adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah sehingga keadilan itu berdekat kepada ketakwaan. Kalau kita menjadi orang yang kaya, maka kita menjadi orang kaya yang rendah hati, mau berbagi, membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita menjadi pedagang, maka kita menjadi pedagang yang jujur, tidak khianat, tidak mengurangi takaran, dan tidak mengambil hak orang lain, bahkan memberikan kelebihan kepada orang lain. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang memabukkan, tidak meminum minuman dan memakan makanan yang haram, sehingga hati dan darah kita terisi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak sekali-sekali memutuskan silaturahmi, melainkan kita memperbanyak silaturahim, mengunjungi saudara-saudara kita, mendamaikan mereka-mereka yang bertikai. Kita usahakan harta kita menjadi harta yang datang dari usaha-usaha yang halal, terjauhi dari sumber-sumber riba, ya, dan tidak pernah sekali-sekali memakan harta anak yatim, tapi melainkan kita santuni anak yatim, kita berikan haknya, kita berikan tambahan kepada kehidupan mereka, kita bimbing mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Juga ketika kita melakukan sholat, kita lakukan dengan khusyuk, tidak melalaikan sholat. Kita orang yang selalu ringan memberikan sedekah, memberikan yang kita cintai, memberikan yang kita inginkan dengan mudah tanpa terasa berat. Terutama pada saat bulan Ramadan, kita keluarkan zakat dan sedekah kita dengan sebaik-baiknya. Dan selalu berusaha untuk mencapai dan bekerja keras, tidak terlena dengan angan-angan kosong. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat-sifat ini bisa melekat kepada diri kita. Al-Qadir, kita percaya bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah. Demikian saudaraku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.